Nah, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau sebuah transaksi online yang kita lakukan ternyata nggak cuma langsung disimpan begitu aja ke database? Di balik satu klik itu, bisa saja data tersebut melewati banyak proses seperti validasi, kemudian disimpan, lalu dikirim ke layanan yang lain, atau bahkan dicatat ulang di sistem yang berbeda. Nah, di dunia nyata, apalagi dalam sebuah sistem yang berskala besar, konsep ini dikenal sebagai sistem terdistribusi. Sistem yang dimana layanan tidak saling bergantung langsung, tapi tetap terhubung satu sama lain melalui sebuah pesan. Dan di video ini kami akan tunjukkan bagaimana kami membangun sistem semacam itu. Mulai dari REST API, publikasi pesan lewat Kafka, hingga pencatatan log otomatis ke Supabase. Nah, perkenalkan, nama saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 231510132. Perkenalkan, nama saya Joseph Paulus Rasugian dengan NIM 2315101031. Perkenalkan, saya Imadi Krisna Satya Utama dengan NIM 23151011034. Nah, proyek ini mengimplementasikan arsitektur sistem terdistribusi berbasis Docker dengan dua service utama. Yang pertama yaitu RESTful API berbasis Flask, dan yang kedua consumer berbasis Python. Untuk middleware, kami menggunakan Redpanda Kafka sebagai message broker. Nah, service yang pertama adalah REST API berbasis Flask, yang bertugas menerima transaksi dari pengguna dan menyimpannya ke dalam MySQL. Setelah disimpan, data transaksi akan dipublikasikan ke dalam Redpanda, yaitu distribusi ringan dari Apache Kafka. Service kedua adalah Kafka Consumer, yang akan mendengarkan pesan dari topik Kafka dan meneruskan data tersebut ke dalam Supabase. Nah, seluruh komunikasi data, baik request maupun response, kami kemas dalam format MSG-Pack sebagai upaya tambahan untuk efisiensi dan perolehan nilai yang lebih. Proyek ini dikembangkan sepenuhnya dalam lingkungan Docker agar dapat berjalan konsisten dan terisolasi. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk mensimulasikan sistem distribusi data antar layanan yang terisolasi dan loosely coupled, namun tetap terintegrasi lewat event. Selanjutnya, rekan saya akan mendemokan komponen REST API dan interaksinya dengan Kafka serta MySQL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana layanan REST API yang saya bangun bekerja dalam arsitektur ini. Nah, layanan ini tuh dibangun dengan Flash, berjalan pada port 5000 dan dikemas dalam kontainer Docker. Nah, endpoint yang saya sediakan yang utama itu adalah transaction untuk menerima data transaksi. Tapi ada juga transactions untuk melihat data yang tersimpan pada Postman. Jadi kita bisa get langsung di sini. Nah, terus ada help untuk keperluan pengecekan layanan. Nah, format request yang diterima sama sistem itu berupa JSON atau message spec. Jadi pada request dan tertera pada ketentuan, user itu wajib mengirim data price, quantity, total, dan user ID dalam format UUID versi 4. Nah, kami juga telah menambahkan validasi untuk memastikan bahwa seluruh data adalah bilangan positif dan UUID-nya valid. Nah, ketika data ID-nya valid, maka proses insert-nya bisa dilakukan ke database MySQL. Nah, pesan ini kami bungkus menggunakan message spec, lalu dipublish ke topik Kafka bernama transaction topic menggunakan Redpanda console. Nah, setiap pengiriman ke Kafka menggunakan mekanisme callback, jadi jika pengiriman gagal, lognya akan terlihat di terminal. Dan jika berhasil, maka akan muncul pesan berhasilnya juga. Kemudian, setelah data berhasil dikirim oleh Kafka ke REST IP, kini saya akan menunjukkan bagaimana service Kafka Consumer kami bekerja. Consumer ini kami tulis dalam Python menggunakan Confluent Kafka. Service ini akan subscribe ke topik transaction topic. Kemudian dia mendengarkan pesan yang baru masuk. Kemudian yang ketiga melakukan decode dari message spec atau JSON. Kemudian menyimpan log aktivitas transaksi ke dalam database Supabase. Nah, di sini kami mendesain consumer agar cukup toleran terhadap format sehingga dapat menangani fallback ke JSON jika message spec-nya gagal. Nah, setiap kali menerima pesan, data akan disusun menjadi format yang sesuai dengan kontrak tabel log activity di Supabase, yaitu yang pertama ada order log, ya dimana dia di sini untuk mengisi nama topik yaitu transaction topic. Kemudian message yang berisi payload asli dari transaksi dalam bentuk string JSON. Kemudian tim order, nama REST IP pengirim pesan, misalnya kami yaitu Tomorrow IP. Kemudian status di sini jika true, transaksi berhasil disimpan di MySQL. Kemudian creative add, ya timestamp saat data dikonsumsi.
Nah, setelah diproses, data akan dikirim ke Supabase. Jika berhasil akan muncul di tabel log activity-nya. Dengan cara ini kita mendapat arsitektur event driven yang diasinkron namun terregenerasi penuh antar komponen. Setiap layanan hanya fokus pada tugasnya dan komunikasi dilakukan melalui event, bukan panggilan langsung. Nah, jadi dengan seluruh servis ini, mulai dari REST API, Kafka, hingga Supabase, kami berhasil membangun sistem terdistribusi yang modular, fleksibel, dan cukup efisien. Menggunakan message spec yang memberikan nilai tambah berupa efisiensi transfer data karena lebih ringan dibandingkan JSON. Kemudian, proyek ini membuktikan bahwa dengan pendekatan event-driven dan container-based deployment, kita bisa menciptakan sistem yang robust dan scalable, bahkan untuk use case sederhana seperti pencatatan transaksi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di project selanjutnya. Bye-bye.